Halo, perkenalkan, nama saya Ihab Sudesi Muhammad Khairudin. Saya mahasiswa aktif semester 3, program studi Hospitality dan Pariwisata Universitas Bunda Mulia. Saya dari kelas 3 PP2. NIM saya 19190318. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yaitu nasi kuning Banjar. Nasi kuning Banjar merupakan salah satu makanan tradisional khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sesuai dengan namanya, nasi ini pun memiliki tampilan berwarna kuning, baik tampak luar maupun dalam. Tidak hanya itu, nasi kuning Banjar biasanya juga dihidangkan dengan sambal habang, yang artinya merah dalam bahasa Banjar. Lauknya pun juga beragam. Nasi kuning Banjar biasa disantap dengan lauk seperti ayam, haruan atau ikan gabus, ataupun telur. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah penyebaran bumbu dan rempah di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi, pada sekitar abad ke-17, daerah Tabanio merupakan daerah yang strategis dan penting bagi perekonomian kerajaan Banjar. Daerah ini merupakan daerah lintas perdagangan seperti hubungan ke Jawa, pesisir Kalimantan, Sulawesi, bahkan Sumatera dan Malaya, serta luar Nusantara. Selain itu juga, pada abad ke-17, daerah Tabanio menjadi penting dari segi perdagangan, yang merupakan cikal bakal berkembangnya bumbu dan rempah, seperti lada, kunyit, kayu manis, dan sebagainya. Bahan nasi kuning Banjar yaitu terdiri dari 1 liter beras, 100 ml air, 1 liter santan, 8 cm kunyit, 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun pandan, 2 batang serai, dan 1 sendok makan garam. Selanjutnya juga terdapat bumbu masak habang, yaitu terdiri dari 3 potong ayam, 2 telur bebek rebus, 15 buah cabai merah kering, 10 butir bawang merah, 10 siung bawang putih, 3 cm jahe, 7 cm kayu manis, 8 buah cengkeh, 2 sendok makan minyak goreng, 2 sendok teh gula pasir, dan yang terakhir 2 sendok teh kaldu bubuk. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai langkah pengolahannya atau cara pembuatannya. Pertama-tama, kita masukkan kunyit ke blender, tambahkan air secukupnya, blender sampai halus, kemudian saring. Yang kedua, kita didihkan santan, air kunyit, serai, daun pandan, daun jeruk, dan garam. Masukkan beras, masak hingga cairan santan habis, kemudian kukus hingga matang. Yang ketiga, kita masak semua bahan bumbu masak habang, masak hingga matang, dan tercampur rata, lalu angkat. Yang keempat, nasi kuning Banjar siap disajikan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik bumbu dan rempah pada nasi kuning Banjar. Yang pertama yaitu kunyit, yang merupakan rempah tradisional Indonesia yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Salah satunya yang dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, kosmetika, dan obat tradisional. Warna dagingnya jingga kekuningan, dengan bau khas dan rasa agak pahit pedas. Selain itu, kunyit juga sebagai pewarna alami yang mengubah makanan menjadi warna kuning, karena terdapat zat warna alami yang diperoleh dari kunyit, yaitu zat kurkumin. Selanjutnya ada cengkeh, yang merupakan rempah asli Indonesia yang dikenal memiliki banyak manfaat, baik sebagai penyedap makanan maupun secara farmakologis. Efek farmakologis dari cengkeh menurut para ahli yaitu dalam mengatasi infeksi bakteri.
Bagian utama cengkeh yang bernilai komersial adalah bunga, tangkai, dan daunnya yang biasa digunakan dalam industri makanan. Selanjutnya ada kayu manis. Kayu manis ini berwarna merah muda coklat dan berbau adas. Kulit berwarna kelabu tua dan berbau tajam. Kayu manis memiliki cukup banyak manfaat, selain untuk menambah cita rasa masakan, juga pada pembuatan kue, baik untuk aroma maupun rasa kayu manis juga dimanfaatkan sebagai obat herbal. Selanjutnya ada jahe. Jahe kerap dijadikan sebagai bahan serbuk kering untuk minuman tradisional dan juga sebagai rempah pada masakan untuk menambah cita rasa yang khas. Jahe memiliki bentuk seperti jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Jahe juga memiliki rasa pedas yang ditimbulkan oleh senyawa keton. Selanjutnya ada daun jeruk. Daun jeruk digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satunya menambah aroma harum dalam masakan. Selain itu, daun jeruk juga mempunyai rasa yang khas, sehingga daun jeruk sering dijadikan perasa dalam olahan kuliner. Selanjutnya ada daun pandan. Daun pandan memiliki ciri khas bau yang harum dan biasanya digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satunya sebagai penyedap makanan dan menambah aroma harum dalam masakan. Oleh karena itu, daun pandan merupakan komponen penting dalam tradisi masakan Indonesia sebagai zat pewarna alami. Selain itu juga, daun pandan merupakan pewarna alami hijau dalam makanan. Karenanya, daun pandan menghasilkan warna hijau yang dihasilkan karena adanya pigmen klorofil. Selanjutnya ada batang serai. Batang serai tumbuh dengan tegak dan berisi pelepah umbi yang warnanya putih kekuningan. Batang serai tidak memiliki rasa yang khas, namun mempunyai aroma harum yang mampu menyedapkan masakan. Selanjutnya ada cabai merah kering. Salah satu tanaman sayuran penting di Indonesia karena mampu memenuhi kebutuhan khas masyarakat Indonesia akan rasa pedas dari suatu masakan. Rasa pedas cabai ini tak beda jauh dengan yang segar. Karena sebenarnya cabai ini dikeringkan hingga airnya hilang sama sekali. Karenanya selain lebih ringan, rasa pedasnya lebih kuat menyengat. Selanjutnya ada bawang merah, yakni berbentuk seperti rumput, memiliki batang yang pendek, serta berakar serabut. Dari segi aromanya cukup spesifik, serta dapat merangsang air mata, dikarenakan kandungan minyak eteris alilin yang terkandung di dalamnya. Selain itu juga, bawang merah merupakan jenis umbi yang serbaguna. Kegunaan utamanya yakni memberikan rasa gurih pada masakan. Selanjutnya ada bawang putih, termasuk ke dalam tumbuhan berumbi lapis atau disebut juga dengan tumbuhan siung yang bersusun. Bawang putih tumbuh secara berumpun dan berdiri tegak 30-75 cm. Umbi dari tanaman bawang putih merupakan bahan utama untuk bumbu dasar masakan Indonesia. Rasanya yang gurih ketika dimasak menjadikan bawang putih mempunyai rasa yang khas dalam masakan. Selanjutnya ada garam, yang merupakan senyawa kimia yang terdapat secara alami dan umumnya larut dalam air. Dalam kehidupan sehari-hari, garam banyak digunakan sebagai salah satu bumbu masak yang terpenting karena dapat meningkatkan cita rasa yang asin dan gurih pada suatu masakan. Selanjutnya ada santan, yang merupakan cairan berwarna putih susu yang berasal dari parutan daging kelapa tua yang dibasahi sebelum akhirnya diperas dan disaring. Santan biasa digunakan sebagai pengental kuah, memperkaya rasa, hingga menyedapkan masakan. Selanjutnya ada gula pasir, berbentuk seperti kristal halus dengan tekstur agak kasar. Gula pasir terbuat dari air tebu yang direbus hingga kental, kemudian dihaluskan hingga menjadi butiran gula. Gula pasir ini biasanya digunakan sebagai pemanis makanan, kue, penambah rasa makanan, dan bahan utama pembuatan karamel. Selanjutnya yang terakhir ada kaldu bubuk, yang merupakan sari dari daging yang direbus. Kaldu bubuk tidak hanya membantu memberikan rasa masakan yang lebih nikmat, tetapi juga dapat menyehatkan tubuh. Selanjutnya, juga terdapat bahan pewarna alami dari nasi kuning Banjar. Bahan pewarna alami
dari nasi kuning Banjar yaitu terdapat kunyit untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Selain itu, kandungan utama kunyit adalah kurkumin dan minyak atsiri yang berfungsi untuk pengobatan hepatitis, antioksidan, gangguan pencernaan, dan sebagainya. Dengan demikian, kunyit memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan manusia. Selain itu, menambahkan kunyit pada masakan juga akan memberikan cita rasa tersendiri dan dapat memberikan warna kuning alami yang tidak membahayakan dibandingkan pewarna makanan. Kesan dan pesan terhadap masakan khas Indonesia. Pesan dan pesan saya kepada masyarakat atau adik-adik untuk memajukan masakan atau makanan khas daerah di Indonesia adalah kita sebagai masyarakat Indonesia haruslah menjadi penggerak dalam meningkatkan minat serta cita kita terhadap masakan atau makanan khas daerah di Indonesia. Karena pada saat ini masakan atau makanan khas daerah di Indonesia mulai tergerus oleh adanya masakan atau kuliner asing lewat waralaba yang ada di tanah air. Nah, oleh sebab itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengembangkan masakan atau makanan khas daerah yang ada di Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.